Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Diana Hanifiah dengan NIM 20306141023 dari kelas Fisika B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Fisika Statistik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dari Fisika Statistik mengenai persamaan keadaan gas. Selamat menyimak. Baik, seperti yang saya katakan di awal tadi, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Fisika Statistik, yaitu persamaan keadaan gas. Langsung saja, pada setiap keadaan gas, itu ditentukan oleh sejumlah parameter-parameter tertentu, yang mana biasanya parameter-parameter tersebut berupa volume, tekanan, temperatur, dan juga jumlah mol. Di antara keempat parameter tersebut juga terdapat hubungan tertentu yang biasanya dinyatakan sebagai suatu fungsi volume, yaitu V sama dengan fungsi V pada T, P, dan N, di mana V di sini merupakan volume, T merupakan temperatur atau suhu, P merupakan tekanan, dan N kecil di sini merupakan jumlah mol. Atau secara matematis juga dapat dituliskan sebagai dV sama dV per dT dengan P dan N konstan dt, ditambah dV per dP dengan T dan N konstan dP, ditambah dV per dN dengan T dan P konstan dN. Pada fungsi tersebut, dapat kita lihat bahwa volume suatu gas itu bergantung pada temperatur, tekanan, dan juga jumlah mol yang terkandung dalam gas. Hal ini juga berarti bahwa volume gas tersebut akan berubah jika parameter-parameter tersebut juga berubah. Pada persamaan keadaan gas juga terdapat kuosien-kuosien. Yang pertama, yaitu menyatakan bahwa perubahan volume pada gas itu diakibatkan oleh perubahan temperatur pada tekanan dan jumlah mol yang tetap. Untuk kuosien kedua, menyatakan bahwa perubahan volume itu diakibatkan oleh perubahan tekanan pada temperatur dan juga jumlah mol yang tetap. Jadi jika pada kuosien pertama itu yang berubah temperatur, maka kuosien kedua ini yang berubah adalah tekanan. Dan selanjutnya untuk kuosien yang ketiga ini menyatakan bahwa perubahan volume pada gas itu diakibatkan oleh perubahan jumlah mol pada temperatur dan tekanan yang tetap. Sehingga dari nilai-nilai kuosien yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara parameter-parameter gas seperti yang telah diuraikan di atas itu membentuk suatu persamaan yang disebut persamaan keadaan gas. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam keadaan gas. Nah, keadaan gas di sini ada dua macam. Yang pertama ada gas ideal dan yang kedua ada gas nyata. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan gas ideal. Nah, apa sih sebenarnya gas ideal itu? Gas ideal adalah suatu gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak dengan acak atau tidak beraturan dan tidak saling berinteraksi satu sama lain. Gas ideal ini hanyalah sebuah gas teoretik yang mana hanya digunakan untuk mempelajari perilaku gas, dikarenakan gas yang sesungguhnya itu bersifat sangat kompleks dan susah untuk dipelajari perilakunya. Untuk sifat-sifat dari gas ideal, yang pertama, gas ideal itu terdiri dari partikel-partikel yang sangat banyak dan juga bergerak sembarang atau acak atau tidak teratur, yang mana setiap partikel itu mempunyai massa yang sama.
Pada gas ideal juga tidak terdapat gaya tarik-menarik antara satu partikel dengan partikel yang lain. Hal ini dikarenakan jarak antara partikel itu jauh lebih besar dibanding dengan ukuran satu partikel tersebut, sehingga menyebabkan partikel-partikel tersebut bergerak secara sembarang atau tidak teratur. Kemudian, jika partikel tersebut menumbuk suatu dinding atau partikel lain, maka tumbukan tersebut dianggap sebagai tumbukan lenting sempurna. Sifat yang selanjutnya yaitu hukum Newton tentang gerak berlaku pada persamaan gas ideal. Dan yang terakhir, gas pada gas ideal itu selalu memenuhi hukum Boyle-Gay-Lussac. Untuk selanjutnya ada hukum kinetika gas ideal. Di sini ada 4 macam hukum kinetika gas ideal. Yang pertama ada hukum Boyle, yang kedua hukum Charles, yang ketiga hukum Gay-Lussac, dan juga yang keempat ada hukum Avogadro. Oke, kita akan membahas hukum yang pertama terlebih dahulu, yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle ini dikemukakan oleh Robert Boyle, yang mana dia menyatakan bahwa jika suatu suhu atau temperatur gas itu bernilai konstan, maka ketika tekanan gas itu bertambah, maka volume gas tersebut akan berkurang. Dan berlaku juga sebaliknya, jika tekanan gasnya nanti akan berkurang, maka volume dari gas tersebut akan bertambah. Hal ini dapat kita lihat bahwa tekanan gas itu berbanding terbalik dengan volume gas. Secara matematis dapat ditulis sebagai V sedemikian hingga 1/P, dengan catatan N dan T adalah konstan. V di sini adalah volume, P adalah tekanan, N adalah jumlah mol, dan T adalah suhu atau temperatur. Hukum Boyle juga dapat ditulis jika PV sama dengan konstan, maka P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Untuk yang kedua ada hukum Charles. Hukum Charles ini dikemukakan oleh Jacques Alexandre César Charles. Berdasarkan hasil percobaannya, Charles menemukan bahwa apabila tekanan suatu gas itu selalu konstan, maka ketika suhu atau temperatur gas itu bertambah, volume gas juga akan bertambah. Jadi, pada hubungan ini dapat dilihat bahwa antara suhu atau temperatur dengan volume gas itu berbanding lurus. Secara matematis dapat ditulis sebagai V sedemikian hingga T dengan catatan P itu konstan. V adalah volume, T adalah temperatur, dan P adalah tekanan. Hukum Charles juga dapat ditulis sebagai V per T konstan sama dengan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Untuk selanjutnya ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini dicetuskan oleh Joseph Louis Gay-Lussac, yang mana pada hasil percobaannya ia menemukan bahwa apabila volume suatu gas itu konstan, maka ketika tekanan gas itu bertambah, suhu mutlak atau temperatur pada gas itu juga akan bertambah. Sehingga hubungan antara tekanan gas dan suhu di persamaan Gay-Lussac ini adalah berbanding lurus. Secara matematis juga dapat ditulis sebagai P sedemikian hingga T dengan catatan V konstan, dengan P adalah tekanan, T adalah temperatur atau suhu, dan V adalah volume. Hukum Gay-Lussac ini juga dapat ditulis jika P per T adalah konstan, maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2.
Yang terakhir ada hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini dicetuskan oleh Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, yang mana ia mengatakan bahwa pada temperatur dan tekanan tetap, volume gas akan sebanding dengan jumlah mol gas. Secara matematis juga dapat ditulis sebagai V sedemikian hingga N dengan P dan T itu konstan. V adalah volume, N adalah jumlah mol, P adalah tekanan, dan T adalah temperatur atau suhu. Jika pada hukum-hukum sebelumnya hanya ada satu parameter yang dinilai konstan, seperti pada hukum Boyle memiliki suhu atau temperatur konstan, hukum Charles memiliki tekanan konstan, dan hukum Gay-Lussac memiliki volume konstan, maka pada hukum Avogadro ini terdapat dua parameter yang dinilai konstan, yaitu tekanan dan juga temperatur. Untuk hubungan antara keempat parameter, yaitu tekanan atau P, volume atau V, jumlah mol atau N, dan temperatur atau T dapat kita peroleh dari hukum Boyle, Charles, Gay-Lussac, dan Avogadro dengan cara memasukkan kuosien-kuosien yang telah diperoleh ke dalam persamaan keadaan gas. Sehingga dari hukum Charles kita dapat memperoleh bahwa dV per dt di mana P dan N konstan sama dengan V per T. Dari hukum Boyle kita dapat memperoleh bahwa dV per dP dengan T dan N konstan sama dengan min V per P. Dan dari hukum Avogadro kita dapat memperoleh bahwa dV per dN dengan T dan P konstan sama dengan V per N. Sehingga kita dapat memperoleh bahwa dV sama dengan V per T dt dikurangi V per P dP ditambah dengan V per N dN. Kemudian dari persamaan tersebut, jika dikalikan dengan 1 per V, maka kita akan memperoleh persamaan yang lebih sederhana, yaitu dV per V sama dengan dt per T dikurangi dP per P ditambah dN per N. Kemudian, dari persamaan yang telah diperoleh tadi, kita integralkan menjadi integral dV per V sama dengan integral dt per T dikurangi integral dP per P ditambah integral dN per N, yang menghasilkan ln V sama dengan ln T min ln P plus ln N tambah tetapan. Jika tetapan integrasi tersebut adalah ln R, maka dapat diperoleh ln V plus ln P sama dengan ln T plus ln N plus ln R. Jadi di sini ln P kita pindah ruas ke sisi kiri agar nilainya menjadi positif. Sehingga dapat diperoleh ln PV sama dengan ln nRT, di mana PV sama dengan nRT. Maka dari itu, PV nRT ini merupakan persamaan keadaan gas, di mana P adalah tekanan gas dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal, V adalah volume gas dengan satuan meter kubik, N adalah jumlah mol, dan T adalah suhu mutlak dengan satuan Kelvin, dan R di sini adalah konstanta gas umum dengan nilai 8,31 Joule per mol Kelvin. Selain persamaan PV sama dengan nRT, persamaan gas ideal juga dapat ditulis sebagai PV sama dengan NKT dengan cara mengubah N kecil atau jumlah mol menjadi N per Na dan mengubah R menjadi KNA. Sehingga jika dituliskan menjadi PV sama dengan nRT menghasilkan PV sama dengan N per Na KNAT menjadi PV sama dengan NKT, di mana N kecil adalah jumlah mol gas, Na adalah bilangan Avogadro, dan K di sini adalah konstanta Boltzmann dengan nilai yaitu
yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Untuk pembahasan yang kedua dari persamaan keadaan gas adalah persamaan gas nyata. Oke, sebenarnya apa sih gas nyata itu? Jadi, pada kenyataannya, gas yang kita jumpai di dunia ini itu tidak secara ketat atau tidak sepenuhnya mengikuti hukum dari gas ideal. Gas nyata ini merupakan gas yang memiliki sifat yang menyimpang atau berkebalikan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh gas ideal. Untuk sifat-sifat dari gas nyata itu sendiri, yang pertama, volume dari molekul gas nyata itu tidak dapat diabaikan. Jika pada gas ideal volume dapat diabaikan, maka dalam gas nyata ini volume molekul tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, pada gas nyata ini terdapat gaya tarik-menarik antara molekul gas, terutama jika tekanannya diperbesar atau volumenya diperkecil. Yang terakhir, karena adanya interaksi atau gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat, hal ini menyebabkan gerakan pada molekul-molekulnya itu tidak lurus dan tekanan ke dinding menjadi kecil, lebih kecil daripada tekanan yang dimiliki oleh gas ideal. Selanjutnya kita masuk pada persamaan gas nyata. Pada persamaan gas nyata ini ada 5 macam. Yang pertama persamaan Clausius, yang kedua ada persamaan van der Waals, yang ketiga ada persamaan virial, keempat Beatty-Brightman, dan yang kelima ada Berthelot. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat untuk persamaan-persamaan dari gas nyata tersebut. Yang pertama ada persamaan Clausius. Pada persamaan Clausius ini, gas terdiri dari sejumlah molekul yang identik, yang mana masing-masing bermassa M tetapi tidak memiliki struktur internal dan ukurannya dapat diabaikan. Untuk persamaan Clausius itu sendiri dapat dituliskan sebagai P dalam kurung V min B sama dengan RT. Untuk persamaan gas nyata yang selanjutnya adalah persamaan van der Waals. Pada tahun 1873, van der Waals membuat sebuah koreksi atas persamaan gas ideal, yaitu P nyata atau tekanan nyata sama dengan P ideal atau tekanan ideal dikurangi P kohesi atau tekanan kohesi, di mana besarnya P kohesi yaitu P kohesi sama dengan A N kuadrat per V kuadrat. Jika volume setiap molekul kita sebut sebagai B, maka untuk N molekul gas atau jumlah mol dari molekul gas, volume fisik gas adalah NB. Untuk volume wadah atau V harus terdiri atas volume gas dan volume bebas untuk gerak molekul tersebut, sehingga menjadi V sama dengan NB ditambah nRT per P atau P sama dengan nRT per V min NB. Dari persamaan di atas tadi, maka persamaan van der Waals dapat dirumuskan sebagai tekanan nyata sama dengan tekanan ideal dikurangi tekanan kohesi, menjadi P sama dengan nRT per V min NB ditambah AN kuadrat per V kuadrat, sehingga menjadi dalam kurung P plus AN kuadrat per V kuadrat dikalikan dalam kurung V min NB sama dengan nRT. Nilai A dan B didapat dari eksperimen dan disebut juga dengan tahapan van der Waals. Semakin kecil nilai A dan B menunjukkan bahwa kondisi gas tersebut semakin mendekati kondisi gas ideal. Besarnya nilai tetapan ini juga berhubungan dengan kemampuan gas tersebut untuk dicairkan.
Untuk persamaan yang selanjutnya adalah persamaan virial. Nah, pada persamaan van der Waals ternyata tidak dapat menggambarkan perilaku gas pada tekanan yang tinggi. Pada persamaan van der Waals hanya dapat menggambarkan perilaku gas pada tekanan yang rendah. Suatu persamaan yang dapat menggambarkan perilaku gas pada tekanan tinggi ini adalah persamaan pada keadaan virial yang dikembangkan oleh Kamerlingh-Onnes. Bentuk umum dari persamaan ini adalah PV virial sama dengan RT dalam kurung 1 ditambah B per V ditambah C per V pangkat 2 ditambah D per V pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Dengan catatan B, C, D, dan seterusnya adalah koefisien virial kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Koefisien-koefisien tersebut merupakan suatu fungsi temperatur dan bergantung pada jenis-jenis gas. Untuk persamaan yang selanjutnya yaitu persamaan Beatty-Brightman. Persamaan keadaan lain yang dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan virial dan juga memberikan hasil yang cukup teliti adalah persamaan keadaan Beatty-Brightman. Nah, persamaan Beatty-Brightman ini dapat ditunjukkan pada persamaan PV sama dengan RT plus 1 plus beta per V plus gamma per V pangkat 2 plus delta per V pangkat 3. Dengan beta sama dengan RT dalam kurung B0 min A0 per RT min C per T pangkat 3. Untuk gamma sama dengan RT dalam kurung min B0 B kecil min A0 per RT min B0 C kecil per T pangkat 3. Untuk delta sendiri adalah sama dengan RT dalam kurung B0 C kecil per T pangkat 3. Nah, pada penggunaan persamaan Beatty-Brightman ini kita akan memperoleh 5 tetapan selain R, yaitu ada A besar 0 atau A0, A, B0, B, dan juga C. Untuk persamaan yang terakhir dari gas nyata yaitu persamaan Berthelot. Pada tekanan rendah, sekitar 1 atmosfer atau lebih rendah dari 1 atmosfer, terdapat persamaan lain yang mana memiliki ketelitian yang lebih baik dari persamaan-persamaan sebelumnya, yaitu persamaan Berthelot. Persamaan Berthelot ini dinyatakan sebagai berikut, yaitu P sama dengan RT per V dalam kurung 1 plus 9 PTC per 128 PCT dalam kurung 1 min 6 TC kuadrat per T kuadrat. Dengan PC dan juga TC berturut-turut adalah tekanan kritis dan juga temperatur kritis dari gas. Persamaan Berthelot ini sering digunakan untuk menghitung volume dan juga massa molekul relatif pada gas. Oke, untuk pembahasan terakhir dari materi kali ini adalah perbedaan antara gas ideal dan juga gas nyata. Langsung saja untuk perbedaan yang pertama. Pada gas ideal itu tidak terdapat gaya tarik-menarik antar partikelnya. Sedangkan pada gas nyata terdapat gaya tarik-menarik antar molekulnya. Hal ini menyebabkan pada gas ideal gerakan molekul-molekulnya lebih bebas, lebih tidak beraturan dan acak. Sedangkan pada gas nyata karena gaya tarik-menariknya yang sangat kuat menyebabkan gerakan molekulnya itu tidak lurus. Dan juga tekanan ke dinding menjadi kecil, lebih kecil dari gas ideal. Untuk perbedaan yang kedua,
Gas ideal cenderung berperilaku sebagai gas nyata jika ditempatkan di tekanan yang tinggi dan juga suhu yang rendah. Sedangkan gas nyata akan berperilaku sebagai gas ideal jika ditempatkan di tekanan yang rendah dan suhu yang tinggi. Untuk perbedaan yang terakhir, yaitu gas ideal sebenarnya itu tidak ditemukan di kenyataan, di kehidupan nyata. Namun berperilaku dengan cara ini di suhu dan tekanan tertentu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai persamaan keadaan gas. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.